Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita, pendalaman kita tentang akad-akad yang ada pada lembaga pembiayaan syariah, yang mana insyaAllah hari ini akan kita bahas satu tajuk, satu judul, implementasi akad qard pada lembaga pembiayaan syariah. Tapi sebelum kita lanjutkan, tentu kita buka dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, implementasi akad qard pada lembaga pembiayaan syariah. Yang pertama, qard pada lembaga pembiayaan syariah. Jadi lembaga pembiayaan syariah memiliki berbagai macam jenis produk akad. Ya, seperti mana yang kemarin sudah kita jelaskan ya, tentang murabahah, ada mudharabah ya. Kemudian ada syirkah dan masih banyak lagi. Selain tentu akad-akad itu juga ada akad al-qardu ya. Atau mungkin dalam bahasa lain juga ada yang menyebut qardul hasan ya. Yang mana akad ini merupakan akad pinjaman yang digunakan untuk nasabah atau orang yang memerlukan pinjaman dana untuk mengembangkan usahanya. Ya. Jadi al-qardu itu sifatnya adalah pinjaman ya, untuk nasabah atau orang yang memerlukan pinjaman dalam rangka mengembangkan usahanya. Kemudian akad qard ini berlandaskan pada prinsip kemanusiaan ya, al-istimaiyah wal insaniyah gitu. Jadi aspek sosialnya ada, aspek kemanusiaannya pun juga ada. Maka akad qard merupakan akad pinjaman yang tidak memberikan keuntungan kepada si pemberi pinjaman. Ya, maka ini perlu digarisbawahi ya, bahwasanya akad qard itu tidak menghasilkan keuntungan terutama bagi yang memberikan pinjaman. Akad ini juga diberikan tempo pembayaran, jadi ada masanya ya. Dan si peminjam tidak dikenakan biaya tambahan atas apa yang dipinjam. Lah, inilah yang membedakan ya. Jadi kalau qardul hasan atau qard dalam lembaga pembiayaan syariah ini memang tidak boleh dikenakan biaya tambahan atas apa yang dipinjam. Ya, entah bunga lah, yang berapa persen lah, yang kecil tidak boleh sama sekali. Yang pada intinya tentu tidak boleh ada tambahannya sama sekali. Ya, dari apa yang dipinjamnya. Dan inilah yang membedakan antara pinjaman ini dengan pinjaman yang secara umum atau mungkin yang ada pada bank konvensional ya. Dan inilah yang harus kita waspadai ya. Jadi kalau qard itu intinya tidak ya ada tambahannya. Jadi kalau ada tambahannya berarti itu riba, maka pinjaman itu tidak boleh secara syar'i. Adapun berikutnya landasan hukum al-qardu. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah ya, hasanan ya, jadi pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan lahu baginya ad'afan katsirah, jadi melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi ketika para ulama ya menjelaskan tentang ya pahala atas mereka yang melakukan akad qardul hasan, pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan tanpa tambahan biaya, tanpa tambahan bunga ya. Tentu dengan aspek ya, niatnya dia menolong, maka yakin ya para ulama menjelaskan yuqridullah ya fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah ya. Maka ketika seorang itu memberikan pinjaman kepada Allah kepada saudaranya yang membutuhkan ya,
dengan aspek ya niat dia menolong saudaranya tanpa adanya tambahan biaya, tanpa ada tambahan bunganya, maka ini yang dikatakan Allah, yang difirmankan Allah, fayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan, masya Allah ya, lahu ad'afan kasirah, dengan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda. Jadi tentu inilah yang masya Allah menjadi keberkahan orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya yang sedang membutuhkannya. Maka tentu dalam Islam meminjamkan hutang ini adalah sebuah amalan yang mulia ya. Terlebih diniatkan untuk menolong saudaranya. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah juga menyebutkan, innallaha fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Bahwasanya Allah akan menaungi ya seseorang itu dengan pertolongannya selagi hamba tadi mau menolong saudaranya yang membutuhkan. Dan inilah sekalian amalan yang mulia, yaitu dengan menerapkan konsep al-qardu ini. Berikutnya, dasar daripada as-sunnah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Mas'ud ya, an ibni Mas'udin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha marratan. Jadi dalam hal ini Rasul menyebutkan tidak ada seorang muslim yang menukarkan yang meminjamkan kepada seorang muslim qard dua kali pinjaman, maka kata Nabi illa kana kasodaqatiha marratan, maka seperti sedekah sekali. Ya, ini masya Allah ya. Jadi 2 kali qard dapat pahala 1 qardnya dengan nilai sedekah. Masya Allah ya. Ini juga keutamaan sekalian. Maka tentu sekali lagi al-qardu dalam muamalah maliyah dalam lembaga pembiayaan syariah ini memang suatu amalan yang mulia. Kemudian juga yang ketiga daripada ijma' para ulama, tentu ya kaum muslimin ini sepakat bahwasanya al-qardu atau qard itu dibolehkan dalam Islam. Bahkan hukum qard ini berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Nabi, ini hukumnya mandubun. Kalau para ulama menjelaskan ya, mandubun itu artinya dianjurkan ya, bagi mukrid, bagi orang yang hendak meminjamkan, dan mubah bagi muqtarid, bagi orang yang hendak meminjam, berdasarkan hadis yang disampaikan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inilah anak sekalian beberapa dasar tentang al-qardu baik dalam Quran, sunnah maupun ijma'. Berikutnya, tentu dalam rukun akad ya, dalam qard itu ada beberapa yang harus kita pahami ya. Dalam rukun akadnya qard, yang pertama harus ada pemberi utangnya ya, atau yang memberikan hutang, memberikan pinjamannya. Kemudian yang kedua ada yang berhutang atau orang yang meminjam ya. Kemudian yang ketiga ada barang yang dihutangkan. Jadi memang dalam hal ini barang yang dihutangkan itu bisa bentuknya uang atau mungkin yang lainnya, tentu yang bisa ada nilainya atau ada nilai tukarnya. Kemudian yang keempat, barang yang harus dikembalikan. Jadi memang harus ada kejelasan barangnya apa ya, harus dikembalikan, itu harus jelas juga ya. Minjamnya apa, yang harus dikembalikan apa, ini harus jelas ya. Kemudian yang kelima adalah adanya ijab qabul. Lah, dalam ijab qabul ini memang ya, bagaimana dalam ayatnya Allah menegaskan idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Dalam ijab qabul akad qard ini, meskipun mungkin dengan sukarela ya, orang yang meminjamkan itu tidak menuntut adanya tambahan, tidak menuntut adanya bunga dan lain sebagainya, tapi dalam ijab qabul orang yang memberikan pinjaman pun harus mencatat ya, batas temponya kapan ya. Kemudian juga pengembaliannya ini jumlahnya berapa, itu harus detail. Bagaimana tadi firman Allah, idza tadayantum bidainin ya. Apapun itu bentuknya qard, itu berupa pinjaman, maka faktubuh ya, maka kata Allah ya, ditulis ya, agar supaya ketika ijab qabul itu tidak ada ghorornya, tidak ada tadlisnya ya, tidak ada sesuatu yang merugikan kedua belah pihak. Tentu ini yang harus difahami dalam qard ya. Kemudian berikutnya, implementasi al-qardu dalam lembaga pembiayaan syariah. Yang pertama,
kita harus pahami bahwasanya al-qardu merupakan salah satu jenis produk pembiayaan pada lembaga pembiayaan syariah atau bahkan juga perbankan syariah. Dan pembiayaan al-qardu merupakan pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber dana tersendiri. Jadi memang al-qardu itu biasanya melalui kebijakan khusus ya, atau program khusus, karena memang untuk orang yang khusus juga ini ya. Tidak semuanya misalkan orang kaya raya kok pakai akad qard, ini menurut saya juga kurang pas gitu ya. Tapi kalau orang yang membutuhkan, artinya mungkin orang yang dia menengah ke bawah, ya kesusahan ekonominya, dia pengen usaha nggak punya usaha, maka dia layak untuk mengikuti program al-qardu ini. Yang kedua, sumber dana qardul hasan berasal dari eksternal dan juga internal. Dari eksternal meliputi dana qard yang diterima bank syariah dari pihak lain, ya, misalnya sumbangan, infak, sedekah dan sebagainya. Dan juga dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal ya. Mohon maaf ini ya. Yang non halal ini maksudnya adalah bagaimana kemudian, ini mohon maaf ini saya salah dalam penulisan saya ya. Dan hasil pendapatan yang halal ya, jadi bukan non halal ini ya. Jadi sumber dana ya, tentu ya harus dari pendapatan halal ya. Nah, kalau bank konvensional baru yang non halal pun masuk juga gitu ya. Tapi kalau banknya syariah, apalagi lembaga pembiayaan syariah, tentu ya pendapatannya pun juga harus pendapatan yang halal ya. Nggak bisa kita mengambil keuntungan dari bank, profit dari bank syariah ya, tapi dari hasil yang haram kan tidak mungkin gitu ya. Maka di sini juga harus kita pahami ya, sumber dana eksternal yang ada pada qardul hasan ini juga harus dari hasil pendapatan yang halal. Kemudian juga yang kedua, jika sumber dana itu berasal dari internal, ini bisa jadi hasil tagihan pinjaman qardul hasan ya, jadi diputar terus gitu ya, dari pinjaman orang yang melakukan qardul hasan dikembalikan kemudian diputar lagi ya. Kemudian dana qard dan dana qardul hasan harus disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan syariah. Jadi memang biasanya yang terjadi di lembaga pembiayaan syariah itu ada kuota khusus ya. Kuota khusus untuk mereka yang melakukan akad qardul hasan ini atau al-qardu ini. Karena makanya biasanya dibatasi ya, karena memang misalkan contoh dari 100% anggaran sumber dana yang ada dalam bank syariah itu bisa jadi cuma 10% atau berapa persennya gitu ya. Karena memang itu bentuk al-khairnya mereka, bentuk kebaikan mereka untuk menolong mereka yang hendak melakukan usaha tapi mungkin kondisinya sedang minim ya. Artinya minim ini persediaan dananya dan mungkin juga kondisi perusahaannya atau mungkin usahanya sedang gak bangkrut dan lain sebagainya. Maka ini menjadi prioritas ya untuk mendapatkan dana qardul hasan ini. Dan tapi biasanya sekali lagi dalam akad qardul hasan ini biasanya terkadang juga yang dari internal ini ya itu udah dari 10% yang dikeluarkan kemudian dikembalikan diputar lagi 10% lagi ya, cuman muter aja gitu ya. Tapi memang dalam rangka itu bentuk kepedulian bank syariah kepada mereka yang membutuhkan dana tanpa adanya tambahan biaya maupun yang lainnya. Kemudian source of fund-nya ya, yang ketiga sumber pendanaan ya. Di bank syariah tercermin dari sisi neraca bank syariah yang terdapat dalam pasifa atau liabilitas bank syariah ya. Adapun sisi pasifanya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama ya. Bagian pertama berasal dari pemilik dan laba bank ya. Dari pemilik dan keuntungan yang ada pada bank ya. Karena tentu ketika bank syariah menjalankan usaha musyarakah, mudharabah, murabahah atau ijarah, ini kan tentu ada labanya ya. Maka di sana boleh dari uang itu kemudian dialirkan untuk qardul hasan ini. Kemudian dana pihak kedua yang diperoleh dari pasar uang ya. Kemudian dana pihak ketiga yang dapat diperoleh dari masyarakat berupa giro, tabungan, deposito, berjangka, sertifikat deposito, setoran jaminan serta kewajiban lainnya yang segera dibayar. Jadi memang banyak ya nanti macamnya, termasuk mungkin deposito ini juga menjadi hal yang baru ya dalam Islam.
meskipun mungkin sudah lama dikenalkan, tapi ini juga menjadi ketika uang atau harta itu didepositokan ya, maka ini keuntungannya boleh juga dialokasikan untuk qardul hasan ini. Tapi sekali lagi, semua sumber pendanaan harus berprinsip syariah. Artinya pihak bank syariah pun juga jangan sampai gitu ya, artinya melakukan akad-akad yang tidak dibenarkan secara syar'i, kemudian keuntungannya dibagikan kepada orang yang membutuhkan akad qardul hasan ini atau yang lainnya. Tentu tidak boleh ini ya. Maka harus betul-betul bisa memilah ya. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, pembiayaan ini sekali lagi biasanya diarahkan untuk pihak-pihak yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin yang ingin berusaha dan lain-lain ya. Dan tentu dalam hal ini orang yang sangat membutuhkanlah yang berhak mendapatkan akad qardul hasan ini dalam lembaga pembiayaan syariah. Dan karena memang pada prinsipnya akad qardul hasan ini niatnya untuk menolong gitu ya, mereka yang sedang membutuhkan dana, mereka yang sedang mungkin jatuh perusahaannya, sedang mungkin kolab usaha di rumahnya, atau mungkin home industrinya gitu. Ini kan boleh mendapatkan akad ini. Dari produk pembiayaan ini lebih berkarakter sosial daripada ekonomis ya. Jadi sekali lagi memang kalau persentase keuntungan itu bisa jadi 0 ya untuk qardul hasan ini, karena memang bukan lagi yang dilihat dalam akad qardul hasan itu keuntungan duniawi saja ya, tapi bagaimana keuntungan ya yang dia dapatkan, unsur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala disiapkan untuk mereka yang menolong saudaranya ya. Begitu juga dari balasan kebaikan atas mereka yang menolong saudaranya. Ini tentu menjadi nilai tersendiri ya, meskipun sekali lagi ya, nilai ekonomisnya bagi orang yang meminjamkan dengan akad qardul hasan ini bisa jadi tidak ada, tapi ada nilai kebaikannya, nilai keimanannya, termasuk mungkin yang menjadi keyakinan kita sebagai orang muslim, ada kebaikan, ada jaza, ada balasan dari Allah, tentunya berupa pahala untuk kita. Mengingat bahwa peruntukannya adalah bagi pengusaha kecil yang memiliki kelemahan profesionalisme, maka biasanya sistem pelunasan yang ditetapkan adalah harian. Dan ini juga penting. Biasanya memang kalau pakai akad qardul hasan ini, beberapa lembaga pembiayaan syariah yang menerapkan qardul hasan itu beberapa harian ya. Jadi setorannya itu harian, bukan bulanan gitu ya. Ada juga yang mungkin pekanan gitu ya. Atau mungkin 2 hari sekali store, 2 hari sekali store, itu untuk menjaga ya. Jadi kalau dalam bahasa para ekonom kita ini, untuk menghindari resiko pemanfaatan dana untuk selain usaha. Jadi memang ketika niatnya kita pinjamkan dengan akad qardul hasan ini untuk usaha, maka ya kalaupun dia harus membalikan, kalau bisa dikontrolnya itu tiap hari atau pekanan atau bulanan. Ini untuk meminimalisir ya adanya penyelewengan anggaran atau pemanfaatan dari dana qardul hasan yang dibiayai pinjam tadi untuk kegiatan atau mungkin untuk kebutuhan di luar usaha itu. Jadi untuk mendampingi mereka yang melakukan qardul hasan ini, memang betul-betul orang meminjamkan ini harus ada controlling ya, biar nanti tidak salah digunakan atau mungkin malah justru ngemplang kalau bahasa Jawanya ya, dia kabur dari pinjaman tadi. Ya tentu ini yang menjadi trust, kepercayaan orang yang meminjamkan nantinya akan lari, akan hilang dari orang yang melakukan transaksi dengan akad qard tadi. Inilah anak sekalian beberapa hal catatan kami yang sangat penting menurut kami terkait dengan qardul hasan ini, sehingga ya tentu harus menjadi pemahaman kita ya, bahwasanya lembaga pembiayaan syariah ya, karena harus ada unsur syariahnya ini ya, maka harus dibedakan dengan mereka yang menjadi lembaga keuangan konvensional atau mungkin bank konvensional ya. Adapun mungkin dalam contoh-contoh yang lain ya, al-qardu ini diaplikasikan ya oleh lembaga pembiayaan syariah. Ada yang pertama sebagai pinjaman talangan haji ya, sebagaimana ya nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji ya, ini juga boleh ya. Atau yang kedua sebagai pinjaman tunai ya dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan balikannya sewaktu yang ditentukan. Jadi ini juga termasuk ada pinjaman tunai ya.
Kemudian yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan ini mungkin yang saya amati ya, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil ini yang banyak terjadi di lembaga pembiayaan syariah maupun bank-bank syariah kita. Sekali lagi, aspeknya bukan sekedar aspek keuntungan duniawi saja, tapi aspeknya adalah aspek kemanusiaan, aspek sosial, bahkan juga aspek keimanan kita kepada Allah ketika kita menerapkan akad qardu hasan ini atau al-qardu ini dalam lembaga pembiayaan syariah kita. Ini rekan-rekan sekalian yang dapat Ustaz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.